Spektrofotometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut dengan kupet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. Spektrofotometer UV-Vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet di mana rentang panjang gelombangnya itu antara 200 sampai 400 nanometer dan sinar tampak yang terletak pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik untuk mempromosikan elektron pada kulit terluar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Spektroskopi UV-Vis biasanya digunakan untuk molekul dan ion anorganik ataupun kompleks di dalam larutan. Instrumen spektrofotometer terdiri dari beberapa komponen-komponen pokok, antara lain sumber radiasi atau cahaya, monokromator, tempat cuplikan atau kupet, dan detektor. Sumber radiasi adalah suatu sumber energi yang memancarkan pancaran radiasi elektromagnetik. Sedangkan monokromator adalah alat yang paling umum dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan satu panjang gelombang. Prinsip kerja spektrofotometer adalah penyerapan cahaya pada panjang gelombang tertentu oleh bahan yang akan dianalisis. Tiap zat memiliki absorbansi pada panjang gelombang tertentu yang khas. Panjang gelombang dengan absorbansi tertinggi digunakan untuk mengukur kadar yang akan diperiksa. Banyaknya cahaya yang diabsorpsi oleh obat atau zat akan berbanding lurus dengan kadar zat, sehingga apabila nilai absorbansinya tinggi maka konsentrasinya itu akan tinggi juga. Untuk memastikan ketepatan pengukuran, kadar yang hendak diukur sebelumnya dibandingkan terlebih dahulu terhadap kadar yang telah diketahui atau larutan standarnya. Cara kerja yang pertama ialah pembuatan larutan induk clindamycin dengan cara timbang clindamycin HCl 100 mg lalu dimasukkan ke dalam lab ukur 100 ml. Larutkan dengan dapat fosfat pH 7,4 hingga tanda batas lalu dibuat pengenceran. Konsentrasi 1000 ppm sehingga diperoleh larutan induk clindamycin. Yang kedua, pembuatan kurva kalibrasi clindamycin. Kurva baku dibuat dengan melakukan pengukuran serapan larutan baku dari larutan induk 1000 ppm dibuat seri konsentrasi 40, 50, 60, 70, 80, dan 90. Pengenceran dibuat dalam lab ukur 10 ml. Serapan diukur dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang maksimum clindamycin HCl. Sebagai belangko digunakan dapat fosfat pH 7,4, kemudian dibuat persamaan regresi linear hingga didapatkan nilai R mendekati 1. Yang kedua ialah penetapan kadar clindamycin dalam gel. Gel clindamycin ditimbang sebanyak kurang lebih 250 mg, kemudian dilarutkan dalam metanol dalam lab ukur 10 ml hingga batas garis labu. Larutan tersebut kemudian dipindahkan dalam lab ukur 25 ml dan ditambahkan dengan dapat fosfat hingga batas garis labu. Dari larutan tersebut kemudian dipipet 1 ml dan ditambahkan dengan dapat fosfat pH 7,4 hingga 100 ml. Larutan tersebut digunakan untuk mengukur clindamycin dalam gel. Clindamycin menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 207 nanometer. Langkah kerja selanjutnya yaitu penentuan persentase kadar pada masing-masing konsentrasi. Clindamycin digerus homogen, kemudian ditimbang sejumlah 150 mg, kemudian dimasukkan ke dalam lab ukur 100 ml dan dihancurkan dengan dapat fosfat hingga batas, kocok hingga larut dan homogen, pipet 10 ml, larutan di atas dan dimasukkan ke dalam lab ukur 100 ml. Hancurkan kembali dengan dapat fosfat 7,4 hingga batas, kocok hingga homogen, kemudian ukur serapan pada lambda max 207 nanometer. Praktikum analisa farmasi kuantitatif mengenai instrumentasi kali ini melakukan penetapan kadar clindamycin HCl dalam gel menggunakan spektrofotometri. Pemeriksaan atau penetapan kadar suatu zat aktif dilakukan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjamin kualitas sediaan obat. Kadar yang terkandung harus memenuhi persyaratan kadar seperti yang tercantum pada Farmakopeia Indonesia ataupun buku standar lainnya. Spektrofotometri terdiri dari beberapa komponen pokok seperti sumber radiasi atau cahaya, monokromator, tempat cuplikan atau yang disebut kuvet, dan detektor. Pada umumnya sampel harus diubah menjadi suatu larutan yang jernih. Larut sampel harus melakukan sampel dengan sempurna, tidak mengandung ikatan rangkap terkonjugasi, tidak berwarna, inert, dan harus murni. Pelarut yang digunakan pada penetapan kadar clindamycin kali ini berupa dapar fosfat pH 7,4.
Hukum Lambert-Beer menjadi dasar aspek kuantitatif spektrofotometri di mana konsentrasi dapat dihitung sesuai rumus yang ada. Hubungan antara observansi dan konsentrasi akan linier jika sesuai dengan hukum Lambert-Beer. Penetapan kadar clindamycin dilakukan dengan spektrofotometri UV pada panjang gelombang serapan maksimum 207 nanometer. Dari kurva kalibrasi clindamycin diperoleh persamaan regresi linier yaitu Y sama dengan 0,0067x plus 0,0049 dengan nilai R kuadrat sama dengan 0,9996, di mana nilai R kuadrat ini sudah mendekati 1, maka koefisien determinasinya sudah bagus. Kadar clindamycin diperoleh dari 6 absorbansi, kemudian dirata-ratakan dan diperoleh kadar yaitu 2,346% dengan massa 0,01173 gram zat aktif clindamycin dalam 50 gram gel. Dari masing-masing konsentrasi diperoleh persen kadarnya yaitu 27,306%. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tadi dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri UV vis adalah salah satu metode analisis yang berdasarkan pada penurunan intensitas cahaya yang diserap oleh media. Adapun fungsinya untuk memberikan informasi mengenai adanya gugus fungsional pada suatu senyawa organik. Prinsip kerja dari spektrofotometri UV vis itu sendiri ketika ada sumber sinar cahaya UV vis diteruskan melalui suatu media larutan atau sampel. Maka sebagian cahaya tersebut diserap, dipantulkan, dan ada yang diteruskan. Persamaan regresi yang didapat sebesar Y sama dengan 0,0067x plus 0,0049 dengan R kuadrat 0,996 dengan kadar clindamycin sebesar 27,306%.